Halo guys, selamat datang di video aku. Di vlog kali ini kita akan masuk ke dalam Museum Brawijaya. Gimana kelanjutannya? Yuk ikut terus. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke dalamnya untuk membeli tiket. Jadi guys, ini adalah tempat untuk membeli tiket. Tiketnya 10.000 per orang. Jadi guys, setelah kalian membeli tiket, kalian akan melihat ke belakang dan melihat mobil seperti ini. Di sebelah kiri mobil, teman-teman akan melihat penjelasan singkat dari mobil tersebut. Di sebelah mobil tersebut, teman-teman akan melihat patung Raden Wijaya. Patung Raden Wijaya di museum ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terhadap tokoh sejarah, tetapi juga sebagai simbol inspiratif bagi generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai-nilai kepemimpinan, persatuan, dan perjuangan yang diwariskan oleh para pendahulu bangsa. Alat ini adalah peralatan radio komunikasi militer yang digunakan oleh Detasemen Perhubungan atau Denhub 50 Kodam 2 atau Sriwijaya. Alat ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antar satuan militer, terutama untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk sandi atau suara saat operasi militer berlangsung. Pada masa perjuangan kemerdekaan dan sesudahnya, alat ini digunakan oleh TNI untuk menjaga komunikasi antar pos komando dan pasukan di lapangan. Peralatan ini sangat penting karena membantu koordinasi strategi militer di tengah keterbatasan infrastruktur komunikasi nasional saat itu. Detasemen Perhubungan 50 merupakan unit yang bertanggung jawab atas kelancaran komunikasi tersebut di wilayah Sumatera Selatan, dan alat ini menjadi bagian dari sistem perhubungan mereka. Di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, komunikasi menjadi kunci utama dalam strategi perlawanan. Disinilah peran burung merpati pos menjadi sangat penting, dengan membawa pesan rahasia yang disisipkan di kakinya. Burung-burung ini menjelajah wilayah pertempuran untuk menyampaikan kabar antar markas dan pasukan. Ketiga merpati pos yang kini diawetkan di Museum Brawijaya ini menjadi saksi bisu betapa sederhana namun cerdasnya cara para pejuang berkomunikasi di tengah keterbatasan teknologi. Keris ini bukan sembarang keris. Ini memiliki nilai historis dan simbolik yang sangat kuat. Keris ini disumbangkan langsung oleh Maijen TNI. Imam Utomo adalah salah satu tokoh yang sangat penting yang pernah menjabat sebagai Panglima Kodam 5 Brawijaya pada tahun 1995 hingga 1997, dan juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur dari tahun 1998 sampai 2008. Keris ini melambangkan warisan budaya sekaligus simbol kehormatan seorang pemimpin militer. Dalam budaya Jawa, keris bukan hanya senjata, melainkan juga lambang kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Penempatan keris ini di museum menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya lokal, serta peran penting tokoh militer dalam perjalanan bangsa. Di halaman Museum Brawijaya, terdapat sebuah gerbong tua berwarna hitam. Sekilas ia tampak seperti gerbong barang biasa. Namun di balik fisiknya yang sunyi dan berkarat, ia menyimpan kisah pilu tentang penderitaan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Gerbong ini dikenal sebagai Gerbong Maut, saksi bisu dari salah satu tragedi kemanusiaan paling menyayat hati dalam sejarah perjuangan bangsa. Peristiwa Gerbong Maut terjadi pada tanggal 23 November 1947 saat Indonesia sedang dalam masa revolusi mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali
Pada masa itu terjadi bentrokan antar pejuang Indonesia dan tentara Belanda di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Sekitar 100 orang pejuang ditangkap dan dijadikan tahanan. Karena fasilitas penjara di Bondowoso tidak cukup untuk menampung mereka, para tahanan kemudian dipindahkan ke penjara Kalisosok di Surabaya. Pemindahan ini tidak dilakukan dengan kendaraan militer atau transportasi yang layak, melainkan dengan 3 gerbong barang milik kereta api tanpa ventilasi, tanpa makanan, dan tanpa air. Para tahanan dijejalkan ke dalam gerbong dalam kondisi sangat sempit. Gerbong tersebut tertutup rapat dan terbuat dari besi sehingga menahan panas ekstrim dari sinar matahari. Perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya memakan waktu sekitar 16 jam. Selama itu, para tahanan tidak diberi makan, minum, atau kesempatan buang air. Mereka terperangkap dalam ruang besi yang berubah menjadi oven panas, perlahan-lahan kehabisan oksigen dan kekuatan. Akibat kondisi ini, 46 orang tahanan meninggal dunia di dalam gerbong karena kepanasan dan kekurangan oksigen. Sementara yang lainnya mengalami luka fisik dan trauma berat. Ketika gerbong akhirnya dibuka di stasiun Wonokromo, Surabaya, banyak dari mereka sudah tak bernyawa. Salah satu dari 3 gerbong tersebut, yakni GR 10152, dipindahkan ke halaman Museum Brawijaya dan dijadikan monumen pengingat. Di terdapat plakat yang menjelaskan peristiwa tersebut, lengkap dengan angka korban dan latar belakang singkat tragedi. Gerbong ini menjadi salah satu koleksi paling kuat secara emosional karena mampu membungkam suara siapapun yang berdiri di hadapan.